Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Denny Ilham Herlambang, pengawas koperasi ahli pertama dari Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM Kabupaten Bangka Tengah. Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama mengenal tentang perkoperasian. Apa sih itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorangan atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi itu terdiri dari 5 jenis loh kegiatan usahanya. Yang pertama adalah koperasi konsumen, yang kedua adalah koperasi jasa, ketiga koperasi simpan pinjam, keempat koperasi produsen, dan yang kelima adalah koperasi pemasaran. Koperasi konsumen itu berfokus kegiatan usaha utamanya adalah menyediakan kebutuhan anggota maupun non-anggota yang kemudian untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Sedangkan untuk koperasi jasa itu sendiri, kegiatan usaha utamanya adalah menyediakan pelayanan jasa kepada customer-nya agar customer itu loyal dan menggunakan jasanya terus-menerus. Yang ketiga adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam itu memberikan pelayanan berupa simpanan maupun pinjaman uang dari dan oleh anggota itu sendiri. Sedangkan yang keempat adalah koperasi produsen. Koperasi produsen itu fokus kegiatan usaha utamanya adalah menciptakan sebuah produk atau sebuah barang yang kemudian barang tersebut nantinya akan diperjualbelikan kepada masyarakat luas. Dan yang kelima, yang merupakan jenis kegiatan koperasi usaha yang terakhir adalah koperasi pemasaran. Koperasi pemasaran itu berfokus hanya kepada kegiatan untuk memasarkan sebuah produk atau brand yang dimana tujuan utamanya adalah memperkenalkan secara luas produk atau brand itu sendiri. Kemudian koperasi itu terdiri dari dua bentuk. Yang pertama adalah koperasi primer dan yang kedua adalah koperasi sekunder. Untuk membentuk sebuah koperasi primer, kita harus menyiapkan minimal 9 orang anggota terlebih dahulu, baru nantinya badan hukum koperasi itu bisa kita buat. Sedangkan untuk koperasi sekunder, kita membutuhkan 3 badan hukum koperasi yang membentuk sebuah satu aliansi di mana tujuan dari pembentukan koperasi sekunder itu adalah untuk memperbanyak atau memperbesar modal, memperluas pasar, dan juga memberikan jangkauan yang lebih besar lagi dalam ekosistem koperasinya itu sendiri. Dan dalam perjalanannya, koperasi itu memiliki perangkat organisasi yang terdiri dari rapat anggota, pengurus, dan juga pengawas. Ketiga komponen ini sangat penting dalam kegiatan berkoperasinya nantinya. Kemudian, koperasi itu mendapatkan modal dari mana? Modal koperasi itu terdiri dari 3. Yang pertama adalah modal sendiri, yang kedua adalah modal penyertaan, dan juga yang ketiga adalah modal pinjaman. Modal sendiri itu terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, ataupun hibah dari pihak ketiga. Sedangkan untuk modal pinjaman bisa dihasilkan dari anggota dengan memberikan simpanan sukarela, meminjam dari koperasi lain, ataupun anggota yang memiliki modal yang lebih besar, kemudian bisa meminjam dari bank atau lembaga keuangan, dihasilkan dari penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya, dan sumber-sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Dan yang ketiga adalah modal penyertaan dari pihak luar. Dan itulah pengenalan singkat tentang koperasi. Terima kasih untuk perhatiannya teman-teman sekalian. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kegiatan mengenal koperasi di kemudian hari. Saya Denny Ilham Herlambang izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.